Saya lihat kita sebagai salah satu hotel memang juga support untuk perkembangan pariwisata di Bekasi. Banyak sekali hotel-hotel yang mumpuni ya, yang bisa menampung dalam hal misalnya kalau ada kegiatan event. Nah, memang salah satu kendala di Kabupaten Bekasi yaitu menuju ke desa wisata atau menuju ke destinasi alam itu aksesnya gitu, salah satunya ya perluas. Cakep. Ombak tenang menyapa pagi. Cakep. Berwisata ke Kabupaten Bekasi tak pernah puas. Cakep. Penuh pesona yang menarik hati. Wah, luar biasa. Tuh, jangan lupa pariwisata Kabupaten Bekasi menarik hati gitu ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat COD, halo PHRI People. Pengembangan objek pariwisata di Kabupaten Bekasi terus berjalan dengan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku industri, dan masyarakat. Nah, sinergisitas ini menjadikan kunci utama dalam menciptakan destinasi wisata yang tidak hanya menarik, tetapi juga berkelanjutan. Telah hadir hari ini di podcast ini bersama PHRI Kabupaten Bekasi dan COD BRTV, Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi, Ibu Nunung Nuraini, selamat siang, dan General Manager Holiday Inn Cikarang Jababeka, Ibu Dice. Wah, ini kita luar biasa narasumber kita hari ini. Sahabat COD bebas ya mau nontonnya jam berapa ya. Nah, Bu Nunung dan Bu Dice, terima kasih. Tema kita kali ini adalah sinergisitas mengembangkan objek pariwisata di Kabupaten Bekasi. Nah, saya mau ke Bu Nunung terlebih dahulu. Tenang Bu, ini kita bukan sedang kuis ya Bu ya. Tapi saya yakin teman-teman di rumah, Sobat COD atau PHRI People hari ini penasaran banget. Yang namanya kita ngomongin PHRI, otomatis kita ngobrolin tentang pariwisata. Nah, pariwisata di Kabupaten Bekasi ini pasti siapa lagi yang tahu selain Dinas Pariwisata. Makanya Ibu Nunung hari ini saya pengen bertanya. Nah, pariwisata di Kabupaten Bekasi ini kan banyak. Peran Dinas Pariwisata itu sendiri dalam mengembangkan objek wisata di Kabupaten Bekasi apa nih Bu? Dinas Pariwisata terdiri dari 4 bidang. Ada bidang destinasi, bidang kelembagaan, bidang ekonomi kreatif, dan terakhir bidang pemasaran. Ya, jadi 4 bidang ini memiliki perannya masing-masing. Bidang destinasi memiliki peran sebagai pengembangan destinasinya, penataan pemeliharaannya seperti apa. Bidang kelembagaan itu meningkatkan SDM kepariwisataannya seperti apa gitu. Untuk bidang ekonomi kreatif juga melakukan pelatihan-pelatihan untuk para kepariwisataan, stakeholder pariwisataan yang ada di destinasi, yang ada di Kabupaten Bekasi ini gitu. Nah, yang keempat, bidang pemasaran yaitu mempromosikannya gitu. Jadi kalau semuanya sudah layak untuk dipromosikan ya oke lah gitu. Kita maju gitu untuk di bidang pemasarannya gitu. Tapi bidang pemasaran yang kebetulan yang saya tempati ini bukan hanya saja yang destinasi yang sudah jadi ya. Yang potensinya pun kami pasarkan gitu supaya masyarakat Kabupaten Bekasi nih tahu nih ternyata daya tarik di Kabupaten Bekasi itu banyak loh gitu. Jadi dari yang belum ada sampai yang udah ada semuanya ikut masuk dipromosikan gitu ya Bu ya. Jadi masuk ke dalam perencanaan di Kabupaten Bekasi. Oke, luar biasa. Tapi kalau misalnya nih Bu, selama Ibu mempromosikan gitu kan pariwisata di Kabupaten Bekasi, itu ada nggak sih Bu tantangan-tantangan tertentu? Kan yakin nih Bu dari 4 bidang itu luar biasa pasti banyak nih. Boleh nggak Bu di-spill Bu teman-teman biar tahu? Siap. Jadi khususnya untuk mempromosikan ya, tantangan di bidang kami, di bidang pemasaran itu salah satunya adalah SDM. Masih banyaknya
jasa usaha pariwisata, stakeholder kepariwisataan yang belum sadar akan pentingnya media sosial. Ya, jadi masih banyak yang gaptek, masih banyak. Padahal destinasi yang mereka kelola itu bagus gitu. Padahal semuanya pegang handphone ya Bu ya? Iya, Aduh. tapi oleh karena itu di kami kan memang ada bidang kelembagaan gitu. Nah, gunanya bidang-bidang itu ya itulah untuk mengembangkan kompetensinya para si SDM ini gitu. Jadi masyarakat juga harus lebih peduli lagi untuk sekitar nih ada wisata apa aja sih gitu ya Bu ya. Karena memang kan ya Bu, promosi yang paling murah saat ini adalah lewat media sosial. Murah tapi terjangkau semuanya gitu. Nah ini thanks to COVID-19 juga ya. Jadi semua lapisan akhirnya mau tidak mau harus punya kuota, mau tidak mau harus punya handphone gitu ya. Baik, terima kasih Ibu. Sekarang saya mau bergeser ke empunya Hotel Holiday Inn Cikarang. Ini luar biasa, ada waktunya. Terima kasih Ibu. Ini beliau adalah GM. Jadi saya ingin sedikit bertanya Bu, kan melihat perkembangan pariwisata di Kabupaten Bekasi sebagai seorang pengelola hotel, tuh melihatnya seperti apa sih Bu tentang pariwisata di Kabupaten Bekasi gitu? Pariwisata di Kabupaten Bekasi ini sebenarnya potensinya banyak. Jadi kita kan kalau melihat mengenai pariwisata melulu mengenai alam, pariwisata alam. Tapi yang saya lihat di sini di Bekasi banyak juga yang buatan, bisa bilang seperti itu ya. Contohnya di Bekasi itu kita punya Meikarta. Itu kan wisata buatan menawarkan ruang terbuka hijau. Saya sering lihat tuh banyak warga yang main sepeda air, sepeda itu, terus mereka having lunch seperti itunya ya, seru banget. Selain itu, kalau yang saya lihat, kita sebagai salah satu hotel memang juga support untuk perkembangan pariwisata di Bekasi. Banyak sekali hotel-hotel yang mumpuni ya, yang bisa menampung dalam hal misalnya kalau ada kegiatan event, korporasi, dan memang kalau berbicara mengenai Holiday Inn sendiri, kita konsepnya kan memang resort ambience. Mungkin kalau pemirsa sempat atau menyempatkan mampir ke sini bisa lihat swimming pool kita tuh kayak Cikarang Rasa Bali. Rasa Bali, benar banget. Jadi benar-benar resort ambience. Tiba-tiba ada kayak oasis in industrial area. Iya, seperti itu. Di tengah-tengah panasnya kota Cikarang ya mungkin ya Bu ya. Yang kemana-mana lihatnya putih semua, tiba-tiba masuk ke sini hijau-hijau. Iya betul. Gitu, hijau-hijau. Terus support juga untuk kalau misalnya family dan sebagainya, daripada mereka jauh-jauh ke destinasi atau kota lain. Di sini kita child friendly karena ada playgroundnya juga. Untuk family kita juga ada onsen, Japanese public bath. Selain itu juga di poolnya ada beberapa pool dari mulai children, adult, dewasa, dan whirlpoolnya. Jadi nggak usah jauh-jauh, support aja Bekasi. Ada semua di Holiday Inn. Luar biasa. Jadi kalau misalnya nih Bu, Hotel Holiday Inn sendiri nih dalam mendukung tadi kan yang sudah disebutkan sama Bu Nunung nih beberapa kegiatannya dari bidang-bidang yang berbeda di Dinas Pariwisata. Apa aja sih yang sudah dilakukan oleh Holiday Inn dalam rangka mendukung pengembangan pariwisata di Kabupaten Bekasi? Kita sangat support. Waktu itu ada beberapa kegiatan kayak 5K run, itu kita support. Terus juga podcast ini salah satunya, ini keren banget, we support. Terima kasih juga supportnya untuk pemerintah daerah dan Ibu juga untuk ini. Kita juga create beberapa promotion yang bisa mengundang gimana caranya bukan hanya destinasi orang lokal Bekasi aja, tapi kan ada beberapa ya daerah sini yang surrounding. Itu kalau kami lihat dari tingkat hunian setiap weekend dan public holiday serta school holiday mulai banyak loh. Tingkat hunian biasanya kalau kita di stay-nya oleh korporasi pada saat weekend itu drop, sekarang mulai 40, 50 isinya family. Isinya family. Berarti secara tidak langsung Holiday Inn sudah meningkatkan PAD daerah ya Bu ya. Thank you very much loh Bu. Ini harus tepuk tangan ini karena memang hotel-hotel yang ada di Kabupaten Bekasi ini salah satu penyumbang PAD daerah gitu. Kemudian saya pengen kembali ke Bu Nunung karena masih penasaran nih. Ada nggak sih Bu strategi khusus yang diterapkan untuk
menarik wisatawan lokal. Kan kayak tadi Bu Dica tuh udah sampaikan ada beberapa kok Bu yang dari wisata lokal main juga ke hotel kami gitu kan. Tapi kalau dari Dinas Pariwisata itu ada nggak ya promosi khusus gitu untuk biar lokal ataupun mancanegara mungkin Bu yang bisa main ke sini gitu Kabupaten Bekasi? Ya, jadi Bu, kita ngomongin destinasinya dulu ya. Daya tarik Kabupaten Bekasi itu adanya kan di wisata industri. Ya. Secara kita mah daerahnya daerah industri. Ya, betul. Kalau mau dibilang istilahnya sama Bali jauh banget Betul. gitu ya. Dengan Bandung deh kita kalah jauh, secara alam juga kan beda ya, itu satu. Oleh karena itu lewat wisata industri lah ini kita mulai jadi pintu masuk gitu ya. Strateginya seperti apa? Strateginya yaitu roadshow. Kami sudah melakukan beberapa roadshow di kabupaten kota yang ada di Jawa Barat, bahkan di luar Jawa pun kami melakukan roadshow itu gitu ya. Lalu kami juga sudah melakukan travel dialog dengan menggandeng beberapa, ada dari UMKM, ada dari hotel-hotel juga yang kami gandeng gitu. Lalu kita juga menggandeng beberapa pelaku aircraft, menggandeng juga travel agent gitu untuk memberikan kayak ini loh, barter informasi. Kita misalkan travel dialog kemarin itu ke Lampung. Kami ke Lampung itu kami membawa stakeholder pariwisata itu. Ya walaupun perwakilan ya Bu. Jadi kayak dari hotel mana kita ambil, lalu hotel aircraft mana yang mau kita ambil. Tapi itu berputar gitu. Kita nggak hanya itu aja gitu. Nah, lalu kita bawa di sana pun mereka memberikan informasi gitu. Ya travel dialog seperti kayak B2B gitu ya. Nah, hasil dari sana setelah kami evaluasi di akhir tahun 2024 ternyata ada yang nyangkut juga gitu ke Kabupaten Bekasi hasil dari roadshow si wisata industri itu. Seru banget kalau ngomongin tentang wisata industri karena memang saya juga sudah menyaksikan langsung Bu dari teman-teman yang dari Lampung itu, mereka biasanya wisata itu langsung ke Bandung. Jadi kita ini cuma dilewatin aja. Tapi setelah kebetulan saya juga ikut hadir waktu peresmian wisata industri, jadi saya pikir mereka sekarang udah nggak langsung ke Bandung, tapi stay dulu 1 malam, mampir dulu 1 malam di kita, keliling dulu di industri gitu kan, kayak kita aja kan pengen tahu kan di pabrik-pabrik tuh gimana sih bikin mobil gitu kan, makanya itu mungkin keunggulan kita kali ya Bu ya, di situ akhirnya dari situ baru udah mereka ke Bandung gitu. Kan Bu, kami pun menyarankan ke beberapa travel yang ada di Kabupaten Bekasi untuk memberikan paket wisata gitu. Dari wisata industri mau dibawa kemana lagi nih setelah ini? Bawalah ke salah satu destinasi alam yang ada di Kabupaten Bekasi. Kita juga kan punya desa wisata gitu loh. Kita ada 5 desa wisata loh Bu di Kabupaten Bekasi itu. Walaupun masih rintisan, tapi nggak kalah menarik kok dari desa wisata yang ada di tempat lain gitu ya. Gitu. Boleh kali Bu, masih ada waktu nih Bu, di spill Bu desa wisatanya Bu. Sedikit aja biar teman-teman nih PHR People sama Sobat COD tahu gitu Bu. Kita ada di Desa Wisata Kertarahayu di Kecamatan Setu ya. Lalu kita juga ada di Desa Segara Jaya di yang Jembatan Cinta, Sungai Jingkeng, Sungai Rindu. Itu kan berintegrasi lah ya, 3 destinasi itu. Pokoknya di Kecamatan Tarumajaya itu. Lalu kita juga ada di Kawung Tilu. Kawung Tilu yang di Bojong Rangkas itu ya. Yang itu kecamatan, ada jatinya itu ya Bu. Kecamatan Cikarang Timur. Lalu yang keempat kita juga punya deket sama Penda, Delta Mas itu loh Bu, yang Situ Raubinong. Raubinong. Ya, Situ Raubinong. Itu pun sudah menjadi rintisan desa wisata. Lalu yang kelima yang terakhir adalah ini tahun kemarin masuk ke 100 besar ADWI. Anugerah Desa Wisata Indonesia, yaitu di Desa Wisata Wanajaya, Kecamatan Cibitung. Luar biasa. Masuk ke 100. Masuk ke 100 ADWI. Tahun 2023 belum masuk, tapi tahun 2024 beliau masuk ke 100 desa wisata. Keren ya. Luar biasa. Nah kalau itu kan kolaborasinya internal dari Dinas Pariwisata ya Bu ya. Kalau misalnya dari Dinas Pariwisata yang bekerja sama dengan sektor wisata, itu sendiri ada nggak sih Bu? Jadi teman-teman yang swasta gitu. Yang swasta ya. Kalau sekarang itu kami sudah melakukannya karena pemerintah itu kan lebih ke regulator ya Bu ya. Jadi lebih ke kebijakan dan lain-lain gitu ya. Jadi kami itu sudah melakukan PKS dengan beberapa kabupaten kota lain. Seperti
ke Lampung kita sudah melakukan PKS Bu ke Lampung. Makanya dari Lampung pun ke sini kan gitu karena kami sudah melakukan PKS itu. Lalu kami juga sudah melakukan perjanjian kerjasama dengan Kabupaten Karawang. Ya kan, Kabupaten Karawang. Lalu kami juga sudah melakukan kerjasama dengan Kota Bekasi. Ya, nah yang baru itu dengan Kabupaten Bogor. Kenapa Kabupaten Bogor diambil? Secara Bogor itu kan kalau secara kunjungan wisatawan mereka itu sangat tinggi, sangat tinggi Bu di Jawa Barat itu paling tinggi itu dia ternyata ya Kabupaten Bogor. Kenapa kita ambil? Mudah-mudahan dengan adanya kunjungan wisatawan dari Bogor ke Kabupaten Bekasi kayaknya nggak jauh lah gitu ya. Jadi kami jadi kami pun menjual lah itu beberapa daya tarik yang ada di Kabupaten Bekasi untuk disampaikan di sana gitu. Dan alhamdulillah MOU sudah terjalin, mudah-mudahan kedepannya akan ada PKS. Wah, gitu. Luar biasa. Emang kinerja dari teman-teman Dinas Pariwisata ini udah ya luar biasa. Bu, mungkin haus Bu. Oh, kok jadi saya yang nawarin ya? Saya tamu ini. Harusnya Bu Dice yang nawarin gitu ya. Soalnya lumayan panjang tadi ya Bu. Kalau mau minum boleh ya Bu ya. Ini saya ambilin karena ini minuman apa ini Bu Dice? Kelewatan ini. Terima kasih. Mangga Bu. Ya. Ini mocktail tapi syariah. Mocktail syariah. Mocktail syariah. Nih guys ya, yang mau bentar lagi mau Ramadan ada mocktail syariah. Iya. Harus ini dulu. Iya loh. Waduh, luar biasa. Iya. Ini harus di-cut ya. Mengalahkan syariah. Oh iya. Syariah. Pengen ya? Tempatnya yang tadi katanya. Oke. Yang tadi. Karena udah Bu, udah lega sedikit sudah. Iya. Takut seret. Iya Kan? Jadi saya pikir sekarang kita geser ke Bu Dice lagi mumpung beliau ada waktu karena beliau sibuk sekali luar biasa. Jadi kalau misalnya Holiday Inn gitu ya Bu, berkontribusi dalam meningkatkan pengalaman karena kan misalnya ada yang nginep gitu kan ya Bu, yang belum tahu Kabupaten Bekasi. Nah yang Ibu tawarkan untuk meningkatkan pengalaman di Kabupaten Bekasi itu apa tuh Bu? Ada beberapa hal. Kalau yang di internal sendiri kita ada namanya Festival Nusantara. Festival Nusantara itu setiap hari Kamis itu buffet. Di situ kita perkenalkan makanan Indonesia. Ada salah satu ciri khas yang Bekasi ya, gabus pucung. Gabus pucung itu jadi salah satu menu buffetnya kita, andalan kita. Itu untuk dalam hal mempromosikan ciri khas dari makanan, kan dari perut turun ke hati, naik ke hati. Oke. Kemudian juga kita menawarkan city tour pakai kendaraan hotel, city tour. Nggak hanya warga lokal, tapi kan memang okupansi hotel ini juga kan ada ekspatriat yang memang bekerja karena kita secara industrial area. Itu kita tawarkan surrounding sini, jalan-jalan, city tour ke tadi yang beberapa desa wisata juga, dan animonya cukup banyak karena mungkin mereka juga punya beberapa pengalaman, mereka harus ke destinasi yang di luar Bekasi jauh-jauh tapi malah macet kan. Kenapa enggak kalau kita coba misalnya kalau keluar daerah Bekasi bisa cuma 1-2 tempat, kita keliling Bekasi itu bisa 5 tempat sekaligus gitu. Enggak cuma desa wisata dan sebagainya tapi juga termasuk banyak kan mall-mall bagus loh. Enggak kalah bagus dengan Jakarta. Ada di Kota Bekasi itu juga salah satu daya tarik. Wah, luar biasa. Kalau tantangannya tersendiri nih Bu, karena kan gini, mungkin dalam menghadapi kita nih meningkatkan wisata di Kabupaten Bekasi, Ibu sebagai GM hotel punya kendala-kendala nih tantangan dari sisi apakah dari sisi pemerintah atau dari sisi dalam mendukung peningkatan pariwisatanya gitu. Apakah ada tantangan gitu Bu? Tantangannya kembali tadi yang sempat dijelaskan Bu Nunung ya. Jadi orang tuh kan memang destinasi berarti wisata alam, gitu kan. Padahal destinasi itu juga sekarang banyak loh destinasi-destinasi menarik yang buatan. Salah satu tadi sempat di-mention di awal ya, kayak Taman Meikarta, terus industrial, mengunjungi pabrik, salah satu pabrik boneka terbesar dunia kan ada di sini. Salah satu pembuat Hot Wheels itu disebar ke seluruh dunia, dibuatnya di sini gitu. Dan beberapa kali juga kita dapat terima grup, memang dengan travel agent lokal, ada juga travel agent luar, itu wisata pelajar. Jadi mereka datang ke sini, stay 1 hari, 2 hari 1 malam,
mengunjungi pabrik-pabrik itu, manufacture, ternyata menarik. Malah sekarang anak-anak sekarang lebih menarik lihat prosesnya pembuatan gadget, proses pembuatan tadi Hot Wheels, boneka dan sebagainya. Nggak akan ada habisnya kalau dikelilingin satu hari. Betul. Kurang. Oke, baik. Mungkin pertanyaan terakhir untuk Bu Nunung dari saya ya Bu. Itu belum dari netizen ya Bu, karena masih ada lagi. Ibu sabar, oke? Jadi kalau dalam pandangan Ibu, seberapa penting sih kolaborasi antara pemerintahan dengan pelaku industri wisata sendiri, terus kemudian juga dengan masyarakat lokal, kan kayak di Bali itu kan masyarakat lokalnya juga kompak gitu kan ya Bu ya, dalam mengembangkan potensi pariwisata khususnya di Kabupaten Bekasi gitu. Sangat penting Bu Tuti. Kolaborasi itu sangat penting banget. Jangankan antara pemerintah dengan masyarakat ya. Pemerintah antar pemerintah aja itu masih perlu kita kembangkan gitu. Itu perlu kita tingkatkan. Dinas pariwisata tidak bisa berjalan sendiri. Contohnya, dalam mengembangkan destinasi, itu pun harus ada kolaborasi dengan Dinas PUPR, ya kan? Dinas Bina Marga dan lain-lain. Karena memang salah satu kendala di Kabupaten Bekasi yaitu menuju ke desa wisata atau menuju ke destinasi alam, itu aksesnya gitu, salah satunya ya. Jadi jalannya sempit-sempit gitu, itu salah satu. Akhirnya bus pun tidak bisa gitu ya. Tapi kita nggak kalah strategi. Ada Bu, contohnya seperti ini. Kita akhirnya berkolaborasi dengan odong-odong. Iya kan? Si bus itu kita taruh tuh di shelter yang lebih luas lah ya. Taruh. Anggaplah di Dinas Pariwisata. Dari Dinas Pariwisata kami ke Kawung Tilu, ke desa wisata. Itu waktu itu ada kunjungan dari SMA 8 Kota Bekasi. Kami ke sana naik odong-odong dong, dan itu seru ternyata. Itu kolaborasi pertama. Lalu kolaborasi dengan beberapa UMKM juga. Nah, dengan adanya wisata industri, outing kelas dan lain-lain, akhirnya UMKM pun kami libatkan. Hai, tuh boleh loh kalian bikin merchandise-nya, tapi yang kantong pelajar. Akhirnya bikinlah tuh mereka menu-menu yang cuma 10.000. Tapi Ya volumenya kan? dapat Tapi dapat multiplier efek dari si wisata industri ini dapat juga gitu loh. Itu sih Bu. Salah satu lagi untuk event ya. Kolaborasi itu perlu banget untuk event. Anggaplah Dinas Pariwisata anggarannya ya terbatas ya Bu ya. Tapi dengan adanya event yang besar, kita mimpi besar. Karena salah satu strategi pemasaran itu melalui event. Contoh tahun kemarin 2024 kami mengusulkan anggaran bantuan keuangan Bu ke Dinas Pariwisata Provinsi kan Jawa Barat. Dikasihlah nih dengan anggarannya, ya udahlah nggak apa-apa, yang penting ada dulu, yang penting kita ada cantolannya gitu. Tapi kita nggak berhenti di situ. Dengan anggaran segini gimana caranya ini biar tetap ngebludak gitu loh. Penonton tetap oke, tetap inilah gitu. Akhirnya kita bikin kolaborasi lah dengan beberapa, yaitu kita minta rekomendasi dari beberapa perusahaan. Untuk apa? Bukan duitnya ya, bukan budgetnya yang kita minta gitu, tapi supportnya apa gitu. Oke, nanti hadiah ini saya kasih rice cooker ya. Oke, itu pun kami senang gitu ya kan. Jadi di event itu selama 3 hari event tidak pernah sepi. Karena ya itu selalu kita isi dengan ini itu gitu, kayak lomba-lomba tarian tradisional, tarian kreatif gitu. Bahkan sampai Mobile Legend kita adain gitu loh Bu. Sampai lomba chef waktu itu pun karena kolaborasi dengan PHRI. Terima kasih. Terima kasih banyak loh Bu kemarin kolaborasinya loh dengan PHRI. Jadi teman-teman chef nih bisa battle antar hotel, betul. Masak, khas makanan Bekasi. Iya, pemenangnya adalah hotel, salah satunya Holiday Inn ya. Salah satunya Holiday Inn ya. Baik. Nah teman-teman, kali ini kita punya segmen pertanyaan dari netizen yang tadi saya sudah sampaikan ya Bu ya. Kita lihat nanti pertanyaannya. Udah ada. Oke, pertama ini pertanyaannya ke Budice. Pertanyaannya dari @agus_smade. Apakah ada program atau promo khusus yang sedang berlangsung di Hotel Holiday Inn Cikarang? Siapa tahu saya bisa nginep di sana, hihihi. Oh, ada hihihinya ya. Dia lagi ketawa ditulis. Oke, baik Bu.
Silakan dijawab Bu Dice. Ada banget. Kita nih 29 Januari kemarin kan merayakan 9th anniversary. Jadi ada paket in rupiah sangat affordable. Itu Rp900.000 namanya Nineversary. Bisa menginap 1 malam di deluxe room kita. Benefitnya banyak banget. Jadi 20% diskon untuk a la carte menu di Delizia restoran kita. Di kita juga kan ada promo-promo barbecue night, ada 3 macam tematik. Itu juga kalau menginap pas ada acara tersebut bisa menikmati 15% diskon. Luar biasa. Jadi yang nginap ataupun yang nggak menginap bisa menikmati ya Bu ya? Harus menginap. Oh harus menginap. Kan tadi paket menginap ya, paket menginap. Jadi dengan hanya membayar 900.000 termasuk 2 breakfast dewasa, kemudian di deluxe room ya, stay di deluxe room. Anak-anak di bawah 12 tahun tuh free. Di 12 tahun tuh free. Ya. Terus dapat tadi benefit tadi 20% diskon untuk a la carte, kemudian 15% diskon untuk promosi. Ada lagi nanti upcoming. Apa nih Bu? Ini kan bentar lagi mau Ramadan ya Bu ya, kali bisa di-spill. Ya, kita tematiknya untuk tahun ini namanya Splendid Ramadan. Yang smiring golf gitu ya. Kenapa pakai tema? Karena nanti buat yang datang itu ada namanya, kita bikin kontes dress code terbaik. Dress code terbaik nanti akan di raffle, diundi setiap minggu. Itu mendapatkan voucher F&B tematik barbecue kita. Jadi akan ada 4 kali raffle. Selain menikmati buka puasa, ada yang dikejar. Bisa pulang bawa 1 buah motor. Wah, motor guys, luar biasa nih ya buat sobat COD, PHRI People tuh. Silahkan hadir nanti Ramadan ya, luar biasa. Hadiahnya motor loh, kapan lagi. Ini ibu-ibu yang mau arisan jangan lupa, ini cocok banget kan pakai dress code, bisa ikut raffle ya Bu ya, dapat hadiah motor, kapan lagi. Makanannya juga kita sangat bervariasi, karena lebih dari 100 macam items, lebih dari 100 macam untuk tradisional sampai western. Cicipin dikit-dikit aja kenyang gitu kayaknya ya. Gak perlu sahur kayaknya, karena udah kenyang sampai besok. Benar. Nah baik, terima kasih Bu. Sekarang kita bergeser ke pertanyaan ini untuk Dinas Pariwisata dari @alundra_rumah. Apakah ada program atau event khusus yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata untuk menarik wisatawan di Kabupaten Bekasi? Untuk event untuk tahun ini sebenarnya kami masih sedang dalam mengusahakan ya Bu. Lagi digodok guys. Ya, karena pertama anggarannya memang tidak ada. Anggaran tahun kemarin pun kan kami dapatkan itu dari Banke gitu, Bantuan Keuangan Provinsi. Nah, untuk tahun ini kami pun tidak diam gitu Bu, agar event gebrak ini tetap ada. Akhirnya kami pun menggandeng beberapa stakeholder lah ya, seperti kayak IO gitu. Kami menawarkan beberapa formula lah gitu ya untuk event gebrak ini supaya tetap terselenggara di tahun 2025. Mudah-mudahan terlaksana. Minta doanya ya, Sobat COD dan THRI. Jadi kemarin tuh Bu, pas waktu acara gebrak itu Bu, itu luar biasa, bukan cuma dari teman-teman di Kabupaten Bekasi tuh Bu. Saya dapat laporan dari teman-teman PHRI, kan PHRI ini kan ada di semua wilayah ya Bu ya. Jadi buat yang nggak tahu, PHRI itu Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia. Jadi saya dapat laporan bahwa teman-teman mereka itu, kok kita nggak ada undangan sih katanya. Di situ ternyata di Bekasi lagi ada acara seru banget. Jadi ada semacam karnaval ya Bu ya. Karnaval, jadi bajunya kostumnya luar biasa. Nah itu ternyata menarik banget Bu. Mudah-mudahan di tahun ini bisa terselenggara lagi ya Bu ya. Mudah-mudahan anggarannya juga ada. Jadi biar Dinas Pariwisata bisa terus-terusan menyelenggarakan hal yang sama. Karena itu menarik minat sekali Bu. Mungkin buat teman-teman hotel juga nanti kalau ada undangan seperti itu akan kerasa ya. Betul. Ada satu lagi terakhir Bu, dari @dani1290.
apakah ada rencana untuk mengembangkan destinasi wisata baru di Kabupaten Bekasi dalam waktu dekat? Oh, dia senangnya healing kayaknya, butuh tempat baru kayaknya. Jadi untuk destinasi baru yang ada di Kabupaten Bekasi, kebetulan Dinas Pariwisata saat ini sedang mengembangkan Gedung Kreatif Hub. Gedung Kreatif Hub itu seperti Gedung Kreatif Center, Bu, ya. Tapi di kami namanya Gedung Kreatif Hub Wibawa Mukti. Itu adanya di dekat kantor kami, yaitu Geraha Pariwisata. Dekat dari sini? Iya, dekat, Ibu. Nah, Gedung Kreatif Hub itu tempat atau wadah untuk perkumpulan anak-anak muda Kabupaten Bekasi yang punya kreativitas, tapi tidak punya wadah untuk gimana ya, mengembangkannya gitu ya. Ayolah, misalkan gitu. Kreativitas itu kan ada 17 subsektor ya, Bu. Termasuk salah satunya videografi, seni pertunjukan, lalu ada kuliner gitu ya, dan lain-lain lah gitu. Nah, di situ kami akan menyiapkan wadahnya. Seperti misalnya videografi. Mungkin beberapa orang punya bakat terpendam, cuman dia nggak punya alat, nggak punya media. Boleh dicoba, misalkan untuk kita yang orang biasa memfoto gelas ini ya biasa aja, tapi untuk anak yang punya bakat foto begini aja luar biasa gitu. Nah, kami di sana nanti akan menyediakan seperti alat-alatnya itu gitu, Bu. Luar biasa, berarti yang akan datang nih akan ada Creative Hub ya, buat bakatnya teman-teman semua nanti supaya tersalurkan dan menghasilkan cuan ke depannya. Betul. Jadi mengurangi pengangguran juga ya, Bu, ya, ke depan betul, ya. Bu, itu mengurangi luar pengangguran. biasa ini Dinas Pariwisata ke depan. Nah, selain itu ya, Bu, saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya Ibu Dice, terus kemudian juga Ibu Nunung. Semoga nggak bosan-bosan main ke podcast kita. Mungkin dari Sobat COD, PHRI People semuanya nggak kerasa ya udah 30 menit. Kalau saya sih ada seretnya sedikit. Kapan lagi kan ya Ketua PHRI Kabupaten Bekasi jadi host langsung? Itu loh, kapan lagi? Tunggu ya, Bu, ya, semoga ada budgetnya. Jadi, nah itu tadi podcast kita bersama Dinas Pariwisata dan Hotel Holiday Inn di Cikarang, Jawa BK. Jangan lupa teman-teman sobat COD dan PHRI People semua ditonton. Hal yang baik nggak akan menjadi baik kalau nggak di-sharing. Jadi tolong di-sharing ke semua keluarganya. Dari saya pantun. Orang Bekasi harus ada pantun. Ya kan? Dokter Kutiasin harus ada pantun. Putri Titian Aura Kasih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pantai indah terhampar luas. Cakep. Ombak tenang menyapa pagi. Cakep. Berwisata ke Kabupaten Bekasi tak pernah puas. Cakep. Penuh pesona yang menarik hati. Wah, luar biasa. Tuh, jangan lupa, wisata Kabupaten Bekasi menarik hati gitu ya, Bu. Penuh pesona. Betul.